Halo Bapak Ibu Saudara, hari ini saya mau menyaksikan cinta kasih Tuhan atas Komsel kami, Komsel Cibiru Cibodas. Dengan kondisi seperti sekarang ini, banyak virus di mana-mana. Kami dari Komsel Cibiru Cibodas sepakat ya menolong teman-teman Komsel kami yang terdampak karena virus corona belakangan ini. Salah satu yang kami lakukan adalah kami memberikan bantuan berupa materi maupun bahan makanan dan juga berdoa untuk dua keluarga. Salah satunya adalah Bu Sulasmi yang kemarin dipanggil Tuhan, dan yang kedua adalah Bu Yuniar, membutuhkan bantuan dan sangat terdampak dari virus corona ini, karena biasanya mereka bisa mendapatkan penghasilan yang cukup untuk keluarganya. Karena virus corona ini penghasilan mereka jadi berkurang, dan kami juga menolong Bu Sulasmi secara gotong royong. Dari beliau masih sakit sampai akhirnya dipanggil Tuhan, kami lakukan dengan bersama-sama. Dan saya juga sangat diberkati oleh sikap dan tindakan dari teman-teman di Komsel kami Cibiru Cibodas, bagaimana kami kompak bersehati untuk saling menolong satu dengan yang lain. Demikian kesaksian dari kami Komsel Cibiru Cibodas, semoga menjadi berkat. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, nama saya Lina dari Komsel Cibiru Cibodas. Di sini saya memberikan kesaksian di mana di Komsel kami saling peduli, saling membantu sesama teman Komsel kami atau kepada siapapun yang membutuhkan bantuan. Salah satu teman kami yaitu Bu Lasmi, di mana beliau sudah lama sakit, mengalami kelemahan tubuh yang sudah lama, dan beberapa waktu yang lalu dari Komsel kami berkunjung ke rumah beliau di Cibodas. Kami datang untuk memberikan bantuan berupa dana walaupun tidak seberapa. Kami juga mendoakan beliau, namun Tuhan berkehendak lain. Bu Lasmi dipanggil Tuhan kembali ke rumah Bapa di surga pada hari Jumat yang lalu. Tuhan, tapi kami tahu Engkau adalah Allah yang baik dalam kehidupan Bu Lasmi, Tuhan. Kami tahu Engkau mengasihi Bu Lasmi, Tuhan. Bahkan Engkau mau mati untuk menebus setiap dosanya Bu Lasmi, ya Bapak Ibu. Selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Saya percaya pada pagi hari ini kita diberkati Tuhan dan kita mau datang kepada Tuhan pagi hari ini. Baik kita beribadah di rumah, kita tidak perlu takut dan khawatir. Sebab di mana 2-3 orang berkumpul, di situ Tuhan hadir bersama kita. Kita jangan takut dan gentar terhadap apa yang terjadi di bangsa kita, bahkan dunia. Sebab kita tahu bahwa kita percaya Tuhan adalah kekuatan kita. Dia selalu menopang, Dia selalu menguatkan kita. Kita harus percaya Tuhan selalu menyertai kita. Mari saya ajak kita sama-sama menyembah Tuhan pagi hari ini. Kita mau angkat satu pujian. Engkaulah kekuatan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Oh Tuhan. Oh kekuatanku, tempat perlindunganku, oh, saat badai menerpa, kami tak akan goyah Tuhan. Aku tak akan goyah, aku tak akan goyah, aku tak akan goyah, sebab Kau sertaku. Oh, sama-sama sejauh langit, langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu, penuhi hati kami
yang rindu menyembahmu. Yesus, sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Benar Tuhan, Engkaulah kekuatan dan Engkaulah perisai kami Tuhan. Engkaulah kekuatanku, amin. Tempat perlindunganku, saat badai menerpa. Aku tak akan goyah, aku tak akan goyah, aku tak akan goyah, sebab Kau sertaku. Sama-sama katakan, sejauh langit Tuhan, sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu. Yesus, sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Sekali lagi kita sama-sama katakan, sejauh langit Tuhan, dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Penuhi hati kami Tuhan, yang rindu menyembah Engkau Yesus, menyembah-Mu. Yesus, sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Mari kita sembah Dia. Haleluya, haleluya Tuhan, Engkaulah kekuatan kami. Oh haleluya, Engkaulah perisai kami, Engkaulah kekuatan kami Tuhan. Kami tidak takut, sebab Engkaulah kekuatan kami. Oh Yesus Tuhan, oh haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur Tuhan. Oh Yesus Tuhan, Engkaulah kekuatan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan.
sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu, penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu. Yesus, sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Kaulah Tuhan, kekuatan kami. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacita. Sekali lagi, Kaulah Tuhan, kekuatan kami. Oh, Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Haleluya, berikan sorak-sorai tepuk tangan yang meriah buat Allah kita. Haleluya, haleluya, amin, amin, amin. Bapak Ibu yang percaya bahwa Tuhan baik, kita katakan amin. Baik, saya percaya di hadapan Tuhan ada kuasa, ada mujizat. Amin. Kita harus percaya bahwa Tuhan baik. Amin. Yang Bapak Ibu katakan Tuhan baik. Amin. Ya. Di hadapan kemegahan Tuhan. Di hadapan kemegahan-Mu ku datang menyembah-Mu, membawa hatiku, membawa hidupku. Ku teringat kasih setia-Mu di dalam setiap langkahku. Sungguh Engkau baik di dalam hidupku. Engkau baik, teramat baik. Amin. Engkau baik, Tuhan baik, Engkau baik. Oh Tuhan, Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Di hadapan-Mu Tuhan, kemegahan-Mu ku datang menyembah-Mu, membawa hatiku, membawa hidupku. Ku teringat kasih setia-Mu di dalam setiap langkahku. Sungguh Engkau baik di dalam hidup. Semuanya katakan Engkau baik. Amin. Teramat baik. Engkau baik. Teramat. Engkau baik. Engkau baik. Teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Di hadapan kemegahan-Mu ku datang menyembah-Mu. Haleluya, amin. Luar biasa. Terima kasih Tuhan.
Pada pagi hari ini juga Tuhan, kami mau dibekali dengan firman-Mu, sehingga di saat badai datang kami tidak takut dan gentar, sebab firman-Mu menjadi kekuatan bagi kami. Terima kasih Tuhan. Biarlah ada hati dan kerinduan dari hati kami, seperti rusa yang haus, yang merindukan firman-Mu Tuhan. Biarlah itu tertanam di dalam hati kami saat ini. Terima kasih Tuhan. Oh Tuhan, seperti rusa rindu sungai-Mu Tuhan. Seperti rusa rindu sungai-Mu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembah. Sekali lagi, seperti rusa Tuhan, seperti rusa rindu sungai-Mu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembah. Mari katakan, Engkaulah kekuatan kami, Engkau kekuatan dan perisaiku. Kepadamu rohku berserah. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembah. Mari semua serukan, Yesus, 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 Kau berarti bagiku. Oh Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Mari kita angkat pujian ini darah dengan kesungguhan hati kita. Kita mau katakan, seperti rusa rindu sungai-Mu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan kami, Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembah. Oh Engkaulah kekuatan kami Tuhan, Engkau kekuatan dan perisaiku. Kepadamu rohku berserah. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembah. Mari sama-sama serukan, Yesus, Yesus, oh Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Oh Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Sekali lagi panggil nama Dia, katakan, Yesus, Yesus, oh Yesus Tuhan, Engkau
berarti bagi kami. Haleluya. Oh Tuhan, oh Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Kau segalanya, Kau segalanya bagi. Sekali lagi, Kau segalanya Tuhan, Kau segalanya bagiku. Haleluya, Kau segalanya Tuhan, Kau segalanya bagi kami. Oh, terima kasih Tuhan, Kaulah segalanya. Ya la mana sikir. Oh, haleluya. Terima kasih Tuhan, Kau segalanya bagi kami. Yes Tuhan, kami mengucap syukur buat hadirat-Mu Tuhan yang ada di tengah-tengah kami Tuhan. Ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, Terima kasih. Engkau adalah kekuatan kami Tuhan. Amin. Kami percaya Tuhan, hari ini kami boleh mengalami yang namanya kemerdekaan Tuhan dalam hidup kami Tuhan. Karena Yesus sudah mati dan bangkit di hari yang ketiga. Amin. Kami percaya Tuhan, kami mengucap syukur Tuhan bahwa Allah kami adalah Allah yang hidup, Allah kami adalah Allah yang berkuasa dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan. Urapi hamba-Mu Tuhan yang tidak ada apa-apanya ini Tuhan. Ya. Biarlah Tuhan berbicara buat jemaat-Mu Tuhan. Sehingga kami boleh yang letih, lesu dan beban berat boleh mendapat kelegaan Tuhan. Di dalam nama Yesus Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berkati juga setiap kami Tuhan. Pemain musik Tuhan. Kami mengucap syukur. Lihat pujian dan penyembahannya boleh menyenangkan-Mu Tuhan. Seperti dupa yang harum di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih juga Tuhan. Kami berdoa Tuhan. Buat saat ini jemaat yang sedang lab Tuhan. Terima kasih Tuhan. Walaupun Tuhan keterbatasan Tuhan, kami harus ibadah online Tuhan. Tapi kami percaya Tuhan, hadirat Tuhan. Yesus hadir di setiap rumah-rumahmu di dalam nama Yesus. Yesus hadir dalam kehidupanmu saat ini dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, kami siap mendengar firman Tuhan. Jadikan kami hati dan telinga seorang murid Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya mari katakan amin. Silakan, ya. Terima kasih sebelumnya, selamat hari Minggu, selamat hari Paskah. Puji Tuhan, saya mengucapkan selamat hari Paskah. Puji Tuhan ya, kita bisa bersama-sama boleh beribadah hari ini. Dan saya bersyukur kalau hari ini saya diberi kesempatan oleh pemimpin, saya juga mengucapkan terima kasih untuk saya menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Ya, Bapak Ibu, fokus kita di tahun 2020 adalah grace. Grace itu yang hari ini pada bulan ini yaitu adalah care atau peduli. Ya, kita mau lihat bagaimana di tengah-tengah mungkin wabah yang namanya virus corona kita bisa ketakutan. Mungkin kita khawatir, mungkin juga kita terintimidasi lewat medsos yang sedang bersebaran di mana-mana. Tapi hari ini Tuhan mau kita diberikan kemenangan, amin. Tuhan mau hari ini diberikan kekuatan, amin. Ya, kita mau buka firman Tuhan, kita lihat slide yang pertama. Oh ya, kita lihat di sini, yang pertama tadi caring dulu di Efesus 4 ayat 2 ya Bapak Ibu. Efesus 4 ayat 2, kita dengan caring ya. Kita baca 2-3, hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut, dan sabar. Tunjukkanlah kasih-Mu dalam hal saling membantu. Puji Tuhan. Jadi ayat tema kita ini di dalam Efesus 4 ayat 2 bukanlah suatu kebetulan. Di mana masa-masa yang
sedang terjadi di tengah-tengah bangsa kita, bahkan dunia semua merasakannya. Ya, kita harus terpanggil untuk menjadi bagian kasih Kristus di setiap kehidupan kita. Ya, saya kasih pokok tema saya yang pertama itu tetap tinggal dalam kasih karunia. Silakan slide berikutnya. Ya. Slide berikutnya. Nah, di situ ada 2 Korintus 12 ayat 9. Saya bacakan saja. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahan kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku memegang atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Puji Tuhan. Jadi Bapak Ibu, waktu kami ada dalam satu komunitas, kami berdiskusi tentang ayat ini, bagaimana di hari-hari ini saya alami, tepatnya tanggal 22 Februari kalau nggak salah di situ. Virus corona sudah mulai masuk ke Indonesia. Di situ saya ternyata termakan oleh medsos yang sudah masuk begitu gencar. Saya juga mulai rada ketakutan juga ya, ada khawatir, bahkan intimidasi. Sehingga saya tanya sama Tuhan. Saya ingat pemimpin saya selalu bilang, Pak Mayoni, hubungan yang pribadi dengan Tuhan. Poin yang pertama, saya bawa hubungan pribadi saya dengan Tuhan. Saya saat teduh, saya berdoa, dan saya diingatkan juga tentang berbahasa roh. Jadi sepanjang hari, kayak dibilang 30 menit ketika engkau berbahasa roh, maka imunmu akan tumbuh, akan kuat. Tetapi saya lihat tidak hanya imun yang tumbuh, tetapi ada pesan Tuhan. Waktu saya tanya, Tuhan, apa sebenarnya yang harus saya lakukan? Ketika saya berbahasa roh, di dalam perjalanan waktu itu dari saya berangkat kerja dari Cikarang ke Halim, tiba-tiba Tuhan kasih pesan sama saya adalah berdoa dengan orang-orang kudus. Itu pesan Tuhan yang taruh di dalam hati saya waktu saya berbahasa roh. Saat itu juga setelah saya pulang kerja, saya malam juga langsung hubungi para PKS. Salah satunya ada semua PKS yang ada di Cikarang, Bapak Ibu ya. Terus saya hubungi kita, yang ada waktu itu saya punya WA, ada 2 handphone. Pas saya nyalakan handphone saya, 2, saya hubungin, akhirnya kita berdoa, kita taat dulu. Karena saya rindu di situ, saya ada rasa takut, udah mulai. Tapi ketika saya berdoa sama teman-teman Komsel, di situ saya mulai ada rasa kekuatan dari Tuhan. Dan saya mulai merasa di dalam kelemahan, dibilang di sini, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahan kuasaku menjadi sempurna. Amin. Di dalam kelemahan saya merasakan ada pribadi Tuhan. Untuk kita boleh menjadi berkat. Seperti tema ayat kita hari ini tentang caring. Saat itu saya berdoa dengan teman-teman, kita berdoa buat bangsa, buat teman-teman, orang-orang kudus, kita doakan. Buat semua yang terlibat, buat para pemimpin kita doakan sama-sama, kita sepakat. Puji Tuhan, tidak hanya itu, kita juga membangun berdoa bersama dengan keluarga. Semakin dekat kita dengan Tuhan di tengah-tengah banyak ketakutan saat-saat ini. Semakin dekat, bahkan sudah mulai Tuhan ajak berdoa juga bersama-sama tubuh Kristus. Teman-teman dari orang-orang kudus yang tidak berjemaat di Abalop, kita juga sudah mulai berdoa. Kita cari wajah Tuhan, sama-sama kita saling menguatkan. Dan puji Tuhan, ketika kita sedang berdoa dengan Tuhan, tiba-tiba setiap hari kita ada berdoa sama Tuhan, Tuhan kirimkan ada satu jiwa, yaitu keluarga daripada Pak Aris. Keluarga Pak Aris waktu itu papanya sakit. Tapi saya percaya di tengah-tengah masalah, ternyata Tuhan ada punya rencana buat keluarga ini. Yuk kita mau dengar kesaksiannya, bagaimana Tuhan menolong dan memberkati keluarga Pak Aris. Silakan Pak. Ya Pak, silakan Pak disaksikan bagaimana apa yang Bapak alami ketika kita dengan Bu Kusya ya, kita berdoa bersama di tengah-tengah masa-masa yang sulit. Silakan Pak.
sampai warnanya keluar. Ya, shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Pada kesempatan ini saya mau bersaksi tentang kesembuhan papa saya dari sakitnya. Papa saya setelah didiagnosa dokter, sakitnya bronkitis kronis. Jadi selama 3 tahun belakangan ini, papa sering sakit sesak napas sama batuk gitu. Jadi dia selama ini mengkonsumsi obat. Jadi bulan kemarin tanggal 26 Maret, hari Kamis, papa saya sakitnya agak berat gitu. Jadi kami memutuskan untuk bawa dia ke rumah sakit. Jadi sampai di rumah sakit, dapat informasi bahwa dokter spesialis paru lagi cuti. Ya, jadi kami meneruskan ke rumah sakit yang lain. Rumah sakit yang kedua, mereka lagi siaga COVID-19. Jadi mereka sangat ketat. Jadi dalam kondisi papa yang sesak napas dan batuk itu, jadi mereka melayani papa saya di tenda di samping rumah sakit. Jadi di screening dulu di situ. Setelah 1,5 jam belum ada tindakan dari dokter. Sedangkan kondisi papa saya udah ngos-ngosan gitu. Dan di luar itu kondisinya juga panas. Jadi saya batalin aja gitu. Jadi kami memutuskan untuk ke rumah sakit yang lain. Sampai di rumah sakit yang ketiga, informasinya dokter yang spesialis paru juga udah pergi katanya. Jadi kami diminta untuk kembali ke hari yang lain gitu. Dalam kondisi seperti itu, saya takut papa saya nggak kuat gitu. Jadi kami harus cari rumah sakit yang lain. Jadi pada saat perjalanan, saya berdoa minta pertolongan Tuhan. Setelah doa, saya dapat ide untuk ke rumah sakit Permata Keluarga. Setelah sampai di situ jam 1, pas ada dokter spesialis paru lagi praktek di situ. Jadi tanpa menunggu lama kami dilayanin, ya puji Tuhan. Setelah dapat penanganan medis, jadi kami diminta untuk pulang karena nggak boleh nginep. Jadi besoknya papa saya kumat lagi. Besoknya kami kembali lagi ke rumah sakit itu untuk minta dibantu gitu. Jadi setelah sampai kami dilayani di IGD, dipasang oksigen. Setelah agak baikan kami diminta untuk pulang karena dokter juga nggak boleh nginep di situ. Jadi untuk berobat selanjutnya kami diminta untuk cari rumah sakit yang lain. Besoknya hari Minggu saya lihat papa udah semakin parah gitu. Jadi malamnya tuh papa dibawa ke rumah sakit Mitra Keluarga. Di situ langsung ditangani di situ di IGD, diinfus, dipasang oksigen. Jadi menurut aturan rumah sakit kondisi papa seperti itu harus diisolasi. Tapi berhubung ruang isolasi penuh, jadi papa diizinkan dirawat di VIP room. Jadi nggak boleh campur pasien yang lain, jadi dia harus sendiri gitu. Setelah dirawat 4 hari, nggak ada tanda-tanda sembuh apa gimana gitu. Jadi saya lihat semakin merembet ke gangguan yang lain, misalnya perut kembung, kencingnya susah gitu, sama nggak nafsu makan juga gitu. Jadi semakin lemah.
Jadi saya mengambil ada inisiatif gitu minta bantuan buku saya. Jadi saya disuruh doa. Saya juga minta bantuan Pak Heri untuk bantu doa. Saya juga minta saudara-saudara untuk hadir bantu doa gitu. Jadi pada saat doa itu kami lakukan di parkiran karena rumah sakit tidak mengizinkan kami masuk gitu. Ya, puji Tuhan. Setelah didoakan, sejam kemudian papa saya muntah. Muntahnya lumayan banyak. Tapi setelah muntah itu, dia merasa agak baikan gitu. Jadi udah nggak kembung, udah bisa kencing, dan sesaknya udah berkurang gitu. Besoknya papa saya udah kelihatan udah sehat gitu. Udah bisa makan dan minta pulang gitu. Tapi harus tunggu izin dokter. Setelah dokter visit dicek kondisi papa udah oke, baru proses pulang itu kami lakukan. Yes. Puji Tuhan. Ya. Kami sangat takjub melihat pekerjaan Tuhan. Yes, makasih Pak Aris. Ya, Tuhan Yesus memberkati. Ya, beri kemuliaan buat Tuhan. Ya, kesaksian yang sungguh indah, di mana ketika kita tetap tinggal di dalam kasih karunia, justru di saat kita lemah, disitulah kasih karunia Allah melimpah-limpah dalam hidup kita. Amin. Saya merasakan yang tadinya saya boro-boro mau doain orang, saya juga takut karena saya terlalu kemakan dengan medsos. Tapi ketika saya tinggal dalam kasih karunia, saya mau membangun hubungan pribadi dengan Tuhan. Dan Tuhan mulai kirim tuaian jiwa-jiwa, akhirnya kami mau pergi. Tentunya kami juga berjaga-jaga Bapak Ibu, menggunakan masker, sanitizer, ya semua kita sudah lengkap, tidak melayani dengan yang polosan begitu aja. Kami melayani begitu pulang juga SOP masuk ke rumah juga begitu rapi. Jadi saya lihat di tengah-tengah masa yang sukar, Tuhan masih setiap orang percaya yang mengandalkan Dia, kita masih berbuah. Amin. Bapak Ibu, berikutnya adalah untuk kita tetap caring itu kita harus kuat, kita harus tertanam dan berakar di dalam Tuhan. Ya, itu di dalam 1 Petrus 5 ayat 6 sampai 11. Ayatnya bisa dibaca sendiri Bapak Ibu, cukup panjang. Saya akan bahas sedikit di situ. Di dalam ayat 10, dan Allah sumber segala kasih karunia telah memanggil kamu di dalam Kristus kepada kemuliaannya yang kekal, akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, mengokohkan kamu sesudah kamu menderita seketika lamanya. Bapak Ibu, tadi pagi sebelum saya ibadah hari ini, Tuhan ingetin saya di dalam Pengkhotbah 3 ayat 1. Segala sesuatu itu ada batas waktunya. Jadi segala sesuatu itu tidak selama-lamanya. Di sini untuk segala sesuatu ada masa, untuk apapun di bawah langit itu ada waktunya. Jadi saya percaya virus corona ini juga nggak akan lama. Nggak mungkin kita ketakutan, tapi ada batas waktunya. Tapi untuk apa? Ada rencana Tuhan. Ketika kita menang, ternyata di sini di ayat ini sangat jelas sekali, yaitu akan melengkapi kita, untuk meneguhkan kita, untuk menguatkan kita, dan mengokohkan kamu sesudah kamu menderita seketika lamanya. Ternyata Tuhan memurnikan sikap hati kita. Ketika ada masa-masa seperti ini, Tuhan membuat kita semakin lebih dekat lagi, melekat di hatinya Tuhan. Saya ingat itu ayat di Mazmur 91 ayat 14, orang yang melekat hatinya kepada Tuhan, maka malapetaka akan lewat. Amin. Saya lihat semakin kita membangun hubungan pribadi dengan Tuhan, semakin kita membaca firman, menggali firman bersama-sama teman komunitas lewat online saat ini, bisa lewat Zoom, bisa lewat Google Duo, kita lakukan. Tidak hanya itu juga Bapak Ibu, saya percaya lewat hari-hari ini untuk kita semakin dekat dengan Tuhan, untuk kita semakin mengasihi Dia, untuk kita peduli sama orang yang lain. Saya melihat
Tuhan percayakan ada banyak hal ketika masa-masa sulit ini. Tuhan mulai percayakan teman-teman yang lewat pelayanan tubuh Kristus, ada PDP, pasien dalam pengawasan. Saya mendengar kesaksiannya sangat menakutkan, tapi saya percaya ketika mereka mendengar firman dan ketika kita sebagai tubuh Kristus melayani mereka sangat sukacita Bapak Ibu. Mereka mulai dikuatkan, mereka mulai dibangkitkan. Jadi kalau ada teman-teman yang terpapar virus corona, itu bukan adalah suatu yang aib Bapak Ibu. Tapi kita menolong dia, kita mau kuatkan dia. Saya percaya Tuhan mati seperti Pak Handrianto di dalam Yesaya 53. Segala penyakit sudah ditanggung di bawah kayu salib Kristus. Dan saya percaya setiap kita yang penuh dengan iman sungguh-sungguh akan menerima kesembuhan. Di situ di ayat 9, lawanlah dengan iman, dengan teguh. Sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Ternyata di ayat ini seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Semua dunia sedang menanggung penderitaan yang sama. Tapi dia di kuncinya? Lawanlah dengan imanmu. Amin Bapak Ibu. Lawan dengan imanmu. Karena hati yang gembira adalah obat. Jangan kita takut, khawatir, atau lagi terintimidasi. Ketika kita punya hati yang gembira, kita punya iman, maka terjadi imun yang kuat. Setelah imun yang kuat terjadi kesembuhan, amin. Jadi iman, imun, dan amin. Puji Tuhan Bapak Ibu ya. Kita harus terus bersama-sama dengan Tuhan di masa-masa kesukaran ini. Terus di sini di ayat 1 Petrus 5 ayat 6, karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat supaya kamu ditinggikan pada waktunya. Amin. Ternyata Tuhan, kita merendahkan hati kita. Kita mau hancur hati. Tuhan, ampuni dosa kami. Ampuni dosa bangsa kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, mereka akan menerima keselamatan Tuhan. Kami percaya Bapa. Di dalam nama Yesus Tuhan. Bahkan di sini serahkanlah segala kekhawatiranmu di ayat 7 kepadanya. Sebab ia akan memelihara kamu. Kami percaya Bapa. Ketika kami memiliki iman Kristus, Kau akan memelihara kami. Amin Tuhan. Terima kasih. Bahkan di sini diterangkan lagi, sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawan musuh iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum mencari orang yang dapat ditelannya. Kalau kita tidak hidup berjaga-jaga Bapak Ibu, singa berjalan keliling. Maka itu mari seperti tadi poin 1, tinggal dalam kasih karunia Tuhan. Perkuat hubungan kita dengan Bapa. Mempunyai hubungan pribadi dengan Tuhan. Punya saat teduh, baca firman, berbahasa roh. Berdoa bersama-sama keluarga, berdoa bersama-sama komunitas. Untuk kita saling menguatkan, untuk kita saling peduli dengan kasih. Saya ingat sekali di tengah-tengah masa sulit ini, ada teman-teman kita yang kekurangan. Tapi saya bersyukur saya punya komunitas yang sehat. Teman-teman SPK kemarin dia berbagi kasih. Kumpulkan seberapa uang yang ada mulai diberikan kepada orang-orang yang membutuhkan. Saya percaya di tengah-tengah masa yang sulit ini kita harus penuh iman, penuh kasih untuk kita boleh menang. Amin Bapak Ibu, untuk kita peduli dengan yang lain. Ya, saya percaya virus corona ini pasti ada waktunya. Saya melihat dapat tayangan di pandangan bapak-bapak gereja, sebenarnya ini wabah di dunia ini bukan pertama kali Bapak Ibu. Yang pertama pernah saya tadi baca di internet di zamannya Martin Luther itu ada wabah virus Black Death itu di tahun 1527. Di situ banyak orang yang meninggal, bahkan 60% daripada penduduk di Eropa. Tapi saya melihat apa pandangan bapak-bapak gereja kita yang dahulu. Ternyata saya sangat luar biasa diberkati. Penuh kasih bapak-bapak gereja kita. Waktu itu udah banyak orang yang keluar kota di daerah Wittenberg ya di situ. Banyak yang keluar, tapi gereja
Orang-orang kudus, dia tidak keluar kota, tapi dia melayani orang yang sakit, melayani orang yang lemah. Di saat zaman itu terjadi yang namanya multiplikasi murid-murid Kristus. Saya percaya Bapak Ibu, ini ada waktunya Tuhan. Ini ada rencana Tuhan. Ketika kita sudah kuat dan bangkit, mari kita care sama yang lain. Ya, kita care, kita mulai bangkit Bapak Ibu, kita mulai mengasihi yang lain juga. Di dalam Roma 15 ayat 1, kita yang kuat wajib menanggung kelemahan yang tidak kuat, dan jangan kita mencari kesenangan kita sendiri. Semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kami dan segala sukacita damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Amin Bapak Ibu. Kita harus bangkit. Orang-orang kudus harus kuat. Cari hubungan yang dekat dengan Tuhan. Di Matius 25 ayat 36. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku dalam penjara, kamu mengunjungi aku. Di ayat 40-nya, dan raja itu membawa mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan, segala seorang dari saudaraku ini yang paling hina, ini kamu telah melakukannya untuk aku. Bapak Ibu, ketika kita peduli, kita care dengan lingkungan saat-saat ini, saya diajarin sama pemimpin saya banyak hal, mulai dari kebutuhan pokok yang agak berlebih sedikit, ada orang-orang yang datang ke rumah, kita juga berbagi kasih. Jadi kita mesti siap sebagai orang-orang kudus untuk menjadi berkat di saat-saat masa sukar ini. Karena yang sedang kita lakukan adalah kita melakukannya untuk kehendak Tuhan. Amin. Seperti melakukannya untuk Tuhan. Saya percaya ada maksud Tuhan. Yang berikutnya adalah poin saya yang ketiga, iman adalah kunci tinggal di dalam kasih karunia. Itu di dalam 1 Yohanes 4 ayat 18. Di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Sebab ketakutan mengandung hukuman, dan barang siapa yang takut dia tidak sempurna di dalam kasih. Amin. Ada banyak kasih karunia ini adalah bukan tempat, tapi adalah pribadi Yesus. Kita bilang, wah, kasih karunia nanti di surga. Kasih karunia adalah pribadi Yesus itu sendiri. Sering kita keluar masuk kasih karunia. Walaupun iman kita tidak bergeser, coba dicek, ada nggak ketakutan? Kalau kita ada dalam ketakutan, berarti kasih karunia itu bergeser dalam hidup kita di sini. Karena di dalam kasih tidak ada ketakutan. Makanya kita harus punya iman sebesar biji sesawi yang mesti percaya sungguh-sungguh di dalam nama Yesus ya. Ketika kita menghadapi masa-masa yang sukar ini, kita bisa mempunyai iman yang sebesar biji sesawi untuk mengadakan satu mukjizat Tuhan. Karena yang membuat kita keluar dari kasih karunia adalah balikan dari kata iman. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Jadi iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran akan firman Tuhan. Yang mengapa membuat kita takut, apa yang membuat kita khawatir, apa yang membuat kita terintimidasi, yaitu adalah banyaknya kita membaca WA, handphone yang membahas tentang corona. Seperti saya sebelum tanggal 22 Februari, saya pun merasa takut. Tapi ketika saya membangun hubungan dengan firman Tuhan, mendengar firman Tuhan setiap hari, mulai iman saya timbul. Makanya Bapak Ibu, lebih banyak kita mendengar firman Tuhan, lebih banyak kita hubungan pribadi dengan Tuhan lewat penyembahan, lewat kaset, supaya kita tidak ada rasa takut, khawatir, dan intimidasi yang ada dalam hidup kita. Ketika kita keluar dari kasih karunia, kita harus lawan. Kalau kita sudah mau keluar takut, kita ingat kita ada yang namanya bahasa roh. Kita lawan di dalam nama Yesus. Saya percaya kita akan kuat lagi. Kita bisa melewati masa-masa ini bersama dengan Tuhan. Amin. Masa-masa ini dalam pengkhotbah dia bilang segala sesuatu ada batas waktunya. Dan kita andalkan Tuhan. Andalkan Dia. Saya percaya kita akan melihat kemuliaan Tuhan dinyatakan dalam hidup kita. Amin. Saya percaya kematian Yesus adalah sudah menebus setiap dosa kita. Amin. Di dalam 1 Petrus 1 ayat 3
sampai 4, kita masih punya harapan di sini. Terpujilah Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar yang telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus di antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, yang tidak dapat layu, yang tersimpan di surga bagi kamu. Amin, Bapak Ibu. Di sini firman Tuhan, ketika kita percaya dengan Yesus, kita akan melihat adanya suatu harapan. Kemarin kita sudah dengar khotbah dari Pak Handrianto tentang di Yesaya 53. Di situ dikutip juga ayatnya di dalam Matius 8 ayat 16 sampai 17. Menjelang malam dibawalah kepada Yesus banyak orang yang kerasukan setan, dan dengan segala kata Yesus mengusir roh-roh yang menyembuhkan orang-orang yang menderita sakit. Hal itu terjadi supaya genaplah firman Tuhan yang disampaikan Nabi Yesaya. Dialah yang memikul kelemahan kita dan menanggung penyakit kita. Amin Bapak Ibu. Kita mau percaya sungguh-sungguh, apalagi ini momen Paskah, kematian dan kebangkitan Kristus. Ketika iman kita kuat, saya percaya kita akan mengalami yang namanya kuasa Tuhan. Kita akan mengalami yang namanya hadirat Tuhan yang begitu luar biasa, sehingga rasa takut, rasa khawatir, rasa intimidasi yang saat-saat ini dunia sedang alami, kita akan mengalami kemenangan. Amin Bapak Ibu. Ya, saya rasa firman Tuhan sampai sini saya undang pemain musik, kita mau menyembah Tuhan. Roh-Mu yang hidup. Bapak Ibu, kita mau berdoa, kita mau siapkan hati kita di rumah masing-masing. Kita percaya hari ini Tuhan ada di tengah-tengah kita. Bahkan Tuhan hadir di dalam setiap rumah tanggamu. Bahkan di dalam waktu zaman Musa, silakan musiknya. Di zaman Musa bagaimana darah anak domba, arti Paskah itu, yang dipercikkan di setiap pintu-pintu rumah. Maka roh maut meluput dari orang-orang Israel itu. Saya percaya hari ini kita boleh memiliki iman itu. Yang kau di dalam pintu hatimu ada darah anak domba. Dia akan meluputkan engkau dari virus ini. Amin. Kita mau datang kepada Tuhan. Roh-Mu yang hidup. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Bapak Ibu di rumah, kita menyembah Tuhan bersama-sama. Jiwaku tenang bersamamu, Yes Tuhan. dalam naungan-Mu. Ku buka hati untuk jamahan-Mu, Berserah penuh. berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altar-Mu menyembah-Mu. Sekali lagi. Roh-Mu yang hidup penuhiku. Roh-Mu yang hidup penuhiku, Mengalir dalamku. mengalir Yes Tuhan. dalamku. Jiwaku tenang bersamamu, dalam naungan-Mu. Ku buka hati. Ya Tuhan, kami mau buka hati Tuhan. Jamahan-Mu Berserah penuh. Yes Tuhan. Di hadirat-Mu. hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidup.
Tuhan. Di altar-Mu menyembah-Mu. Sekali lagi di altar-Mu Tuhan. Menyembah-Mu. Beri kemuliaan buat Tuhan. Yes Tuhan, hari ini kami mau berdoa Tuhan, buat setiap kami yang mempunyai ketakutan, kekhawatiran, intimidasi, Kau taruh tangan-Mu di kepala. Saya mau berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Setiap ketakutan kami Tuhan, setiap khawatir kami Tuhan, roh-roh intimidasi yang saat ini merajalela Tuhan, kami mau cabut dalam nama Yesus. Kami mau cabut dalam nama Yesus. Kami percaya Tuhan, biar ada damai sejahtera, sukacita Allah mengalir Tuhan. Kalau Engkau hari ini, di momen Paskah ini, Engkau baru menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, saya mau berdoa secara pribadi. Taruh tangan-Mu di dada, ikutin doa saya. Tuhan Yesus, hari ini Tuhan, aku mau menerima Engkau sebagai Tuhan, sebagai Juru Selamat di dalam hidupku Tuhan. Tuhan Yesus, aku mau mengundang Engkau masuk dalam hatiku, masuk dalam pikiranku. Jadilah Raja atas hidupku. Terima kasih Tuhan. Kami percaya hari ini akan ada keselamatan yang besar Tuhan. Satu orang bertobat, 1000 malaikat bersorak-sorai Tuhan. Kalau Engkau hari ini sedang sakit, taruh tangan-Mu di tempat yang sakit. Kita mau percaya sama Tuhan. Segala sesuatu di ayat 18 tadi kami percaya Tuhan di situ, di dalam Dialah yang memikul kelemahan kita dan menanggung penyakit kita. Kami percaya Tuhan, Engkau menanggung setiap sakit penyakit kami. Kami mau berdoa dengan otoritas Allah, dengan kuasa Allah, jadilah sembuh Tuhan dalam nama Yesus. Setiap kami yang sakit, kami hari ini Tuhan menerima kesembuhan yang dari Tuhan. Kami percaya Tuhan, biarlah damai sejahtera, sukacita Allah boleh mengalir, melimpah-limpah di setiap kami Tuhan hari ini. Yang beribadah Tuhan, di dalam nama Yesus Tuhan. Setiap kami Tuhan, kami percaya kami boleh mengalami kemerdekaan yang dari Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tuhan berkati Tuhan, di dalam nama Yesus. Kami percaya Tuhan, kepemimpinan yang ada di tempat ini Tuhan. Berkati, tutup bungkus Tuhan. Bahkan jemaat Tuhan yang ada, orang-orang kudus, Kau tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan, setiap pintu hati yang ada darah Kristus, darah anak domba ya Allah Tuhan. Kami percaya Tuhan akan luputkan Tuhan dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami mau serahkan semua kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Yesus, hamba sudah berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya mari katakan amin. Amin. Saya serahkan. Selamat pagi Bapak Ibu, kita mau akhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Mari kita saja kita nyanyikan sebuah lagu besar anugerah-Mu. Ku ada sebagaimana ku ada, berdiri menghadap tatamu Bapa. Semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkan.
Mari kita arahkan hati kita kepada Tuhan. Mari kita belajar bersyukur dalam segala keadaan. Pada masa-masa seperti ini adalah keputusan kita untuk bersyukur. Pada saat-saat seperti inilah kita belajar untuk caring, seperti fokus gereja kita bulan ini, untuk saling peduli, saling memperhatikan. Tidak mudah, tetapi kalau kita bersama-sama, kita merindukan ada anugerah. Kita tidak lari meninggalkan anugerah itu, tapi kita menganggap yang lain lebih utama. Terima kasih Tuhan. Mari kita sungguh-sungguh mengutamakan Tuhan, mengasihi saudara kita, dan juga mengasihi orang lain yang Tuhan pertemukan dalam perjalanan hidup kita. Sekalipun tidak banyak, tetapi ada orang-orang yang khusus bertemu dengan kita, baik lewat teknologi, mungkin ojek online, mungkin orang-orang bekerja di rumah kita. Marilah kita belajar mengasihi mereka. Mari kita sama-sama arahkan hati kita kepada Tuhan. Biarlah jemaat yang dikasihi Tuhan, di dalam segala keadaan kami belajar bersyukur. Turunlah segala kebaikan Tuhan, segala perlindungan Tuhan. Karena kami tahu Tuhan sekali-kali tidak pernah meninggalkan umat-Nya. Jika ini Kau izinkan terjadi, biarlah keluar dari mulut dan hati kami ucapan syukur, bibir dan hati yang memuliakan Tuhan. Engkau turut bekerja dalam segala sesuatu Tuhan, melalui pemerintah, melalui sistem negara kami, melalui gereja, melalui orang-orang yang tergerak, dan melalui penelitian-penelitian sehingga kami semua boleh mendengar kabar baik, kabar yang sukacita karena ditemukan obat yang baik. Dan kami juga tahu bahwa obat yang Kau sarankan bagi kami adalah hati yang gembira. Hamba-Mu berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, setiap komsel, setiap jemaat-Mu yang mengikuti pada hari ini, biarlah mereka juga terus bergembira, bersukacita, karena bukan melihat situasi saat ini, tapi melihat kasih Tuhan yang tidak pernah meninggalkan setiap kami. Kiranya kasih di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus boleh menyertai setiap jemaat-Mu, bahkan setiap orang yang percaya, mulai hari ini, bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya dan diberkati Tuhan, sama-sama katakan amin. Tuhan memberkati Bapak Ibu sekalian. Bagi Bapak Ibu Saudara yang ingin memberikan persembahan, perpuluhan, dana misi, dan dana gedung, dapat memberikannya melalui nomor rekening yang tertera di layar berikut ini.